Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati mengungkap peran 3 pelaku utama dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang bos rental mobil asal Jakarta, BH, pada Kamis, 6 Juni 2024, di Sukolilo, Kabupaten Pati. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Sata Kebayu, memberikan keterangan ini dalam konferensi pers di Mapolresta Pati pada Senin siang 10 Juni 2024. Peristiwa ini bermula pada Kamis 6 Juni 2024. Ketika BH bersama 3 rekannya, SH, 28 tahun, KB, 54 tahun, dan AS, 37 tahun, sedang mencari mobil rental yang hilang. Berdasarkan penelusuran GPS, mereka menemukan mobil tersebut di wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Ketika mereka mencoba mengambil mobil dengan menggunakan kunci cadangan, mereka disangka sebagai pencuri oleh warga setempat, yang kemudian memicu amukan massa. Sayangnya, aksi mereka terlihat oleh warga yang mengira mereka adalah pencuri. Warga pun berteriak maling dan mengundang lebih banyak orang. Keempat korban lalu dipukuli oleh massa hingga babak belur, jelas Satake. Di mana kronologis kejadiannya, korban saudara BH mengajak 3 korban lainnya untuk mengambil mobil di wilayah Pati dengan mengendarai mobil Sigra. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 1 atau 13.00 korban tiba di wilayah Sukolilo dan langsung menuju pada posisi GPS mobil yang bersangkutan menggunakan GPS. Korban menemukan mobil yang terparkir di halaman depan rumah saudara AG. Kemudian korban langsung membuka mobil dan mengambil mobil dengan kunci cadangan. Korban BH mengendarai mobil dan 3 korban yang luka mengendarai mobil Sigra. Jadi korban BH yang meninggal dunia itu mengendarai mobil Leo. Kemudian para korban pergi dan terpisah. Namun warga mengejar karena ada teriakan maling-maling dari warga. Ya, korban setelah mengendarai, kemudian terdengar teriakan maling-maling dari para warga. 3 tersangka yang kini ditahan adalah EN, seorang petani yang berperan mengejar dan menghadang mobil korban, serta memukul dan menginjak BH. Tersangka berikutnya adalah BC, juga seorang buruh tani, yang berperan serupa dengan EN, yaitu mengejar dan menghadang kendaraan korban, serta melakukan pemukulan dan penginjakan. Sementara itu, tersangka AG, seorang wira swasta, berperan melindas korban dengan sepeda motor mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri, serta turut memukul korban, lanjut Kombes Satake. Adapun tersangkanya adalah 1. EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Kemudian atas kejadian itu terjadilah penganiayaan. Setelah menerima laporan, polisi segera menuju lokasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit.
Namun, BH dinyatakan meninggal dunia pada malam harinya. Kemudian mendapat laporan dari masyarakat, petugas Polsek Sukolilo mendatangi TKP dan mengevakuasi para korban dan dibawa ke rumah sakit Kayang. Ketiga tersangka kini telah ditahan dan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Satake juga mengungkapkan bahwa jumlah tersangka dalam kasus ini masih bisa bertambah seiring dengan penyelidikan yang terus berlanjut. Penanganan perkara masih terus berjalan. Jumlah tersangka bisa bertambah. Petugas akan memburu para pelaku yang belum tertangkap. Kami mengimbau kepada para pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan ini agar segera menyerahkan diri, tegasnya. Kabid Humas menekankan pentingnya tidak bertindak sendiri tanpa konfirmasi yang jelas. Karena dapat berakibat fatal dan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan segera melapor ke kantor polisi terdekat jika menemui kejadian serupa. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri. Jika ada kejadian, segera laporkan ke kantor polisi terdekat, jelas Satake. Adapun pasal yang dikenai kepada pelaku ataupun tersangka adalah pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukumannya 12 tahun. Karena kejadian itu kami menghimbau kepada masyarakat atas kejadian ini, yang pertama agar jangan main hakim sendiri. Kalau ada kejadian yang mencurigakan agar dilaporkan atau disampaikan kepada aparat penegak hukum ataupun kepolisian terdekat sehingga bisa diambil langkah-langkah kepolisian. Karena bagaimanapun niat untuk melakukan main hakim sendiri ada pasal ataupun berefek dengan tindak pidana. Jadi kita berharap kepada masyarakat agar melaporkan, jangan main hakim sendiri. Dan bagi warga masyarakat yang melakukan juga itu terlibat, agar menyerahkan diri untuk kita tindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan aturan hukum. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.